Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, NPM 22100100002, kelas 4A TI Nonrek BJB. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul middleware dan keamanan dalam sistem terdistribusi, mata kuliah sistem terdistribusi, dosen pengampu Bapak Alfat RK MKOM. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi utama middleware dalam sistem terdistribusi. Middleware adalah lapisan perangkat lunak perantara yang berada di antara aplikasi dan jaringan. Ini digunakan dalam sistem terdistribusi untuk menyediakan layanan umum seperti autentikasi, otorisasi, kompilasi untuk kinerja terbaik pada arsitektur tertentu, terjemahan input atau output, dan penanganan kesalahan. Fungsi utama middleware dalam sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan perantara. Middleware berfungsi sebagai lapisan perantara yang berada di antara aplikasi dan jaringan, memungkinkan komunikasi dan manajemen data antar aplikasi yang terdistribusi. Selanjutnya, komunikasi dan manajemen data. Middleware menyediakan layanan umum seperti autentikasi, otorisasi, kompilasi untuk kinerja terbaik pada arsitektur tertentu, terjemahan input atau output, dan penanganan kesalahan. Selanjutnya, independensi platform. Middleware dapat dirancang dengan tingkat abstraksi yang tinggi, menjadikannya independen dari lingkungan hardware atau platform sistem operasi tertentu, sehingga memudahkan proses porting aplikasi dari satu platform ke platform lain. Selanjutnya, modulasi dan dimodulasi. Middleware memberikan berbagai keunggulan dalam sistem terdistribusi, termasuk kemampuan untuk dimodulasi dari aplikasi, yang membuatnya lebih mudah digunakan kembali dengan aplikasi lain yang beroperasi pada platform yang berbeda. Selanjutnya adalah contoh middleware yang umum digunakan. Contoh middleware yang umum digunakan dalam sistem terdistribusi mencakup middleware database, middleware server aplikasi, middleware berorientasi pesan, middleware web, dan monitor pemrosesan transaksi. Setiap program biasanya menyediakan layanan olah pesan sehingga aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi menggunakan kerangka kerja olah pesan seperti protokol akses objek sederhana atau SOAP, layanan web, REST, dan JavaScript Object Nation JSON. Saat semua middleware melakukan fungsi komunikasi, tipe yang dipilih perusahaan akan bergantung pada layanan yang sedang digunakan dan tipe informasi yang perlu dikomunikasikan. Pilihan ini dapat mencakup autentikasi keamanan, manajemen transaksi, antrean pesan, server aplikasi, server web, dan direktori. Middleware juga dapat digunakan untuk pemrosesan terdistribusi dengan tindakan yang terjadi secara real time, bukan mengirim data secara bolak-balik. Selanjutnya, cara middleware membantu dalam komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, menyediakan saluran komunikasi aman. Middleware menyediakan saluran komunikasi yang aman antara aplikasi terdistribusi, sehingga informasi sensitif dapat dikirim dengan aman ke aplikasi backend. Yang kedua, mengelola arus lalu lintas. Middleware mengelola arus lalu lintas dan menghindari memenuhi aplikasi atau server file tertentu, sehingga sistem tetap stabil dan responsif. Yang ketiga, mengotomatiskan dan menyesuaikan respon. Middleware mensortir dan memfilter hasil sebelum mengirimkannya ke aplikasi frontend, sehingga respon terhadap permintaan dapat diotomatiskan dan disesuaikan. Yang keempat, proses komunikasi. Middleware mengabstraksi proses komunikasi
mendasar antar komponen, memungkinkan aplikasi frontend hanya berkomunikasi dengan middleware dan tidak perlu terlibat secara langsung dalam mengatur koneksi antar komponen. Yang kelima, menyediakan layanan umum. Middleware menyediakan layanan umum seperti autentikasi, otorisasi, kompilasi untuk kinerja terbaik pada arsitektur tertentu, terjemahan input atau output, dan penanganan kesalahan. Yang keenam, mengintegrasikan komponen. Middleware membantu dalam mengintegrasikan berbagai komponen dalam sistem terdistribusi, memungkinkan aplikasi yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk tetap dapat berkomunikasi. Yang terakhir, mengintegrasikan komponen. Middleware membantu dalam mengintegrasikan berbagai komponen dalam sistem terdistribusi, memungkinkan aplikasi yang dapat ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk tetap dapat berkomunikasi. Selanjutnya, keamanan dalam sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi menghadapi berbagai ancaman keamanan utama yang dapat mempengaruhi keandalan dan integritas sistem. Berikut adalah 3 ancaman keamanan utama yang sering dihadapi oleh sistem terdistribusi. Yang pertama, intrusion, serangan dari luar yang mencoba mengakses sistem secara tidak sah. Serangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui jaringan atau melalui komponen-komponen yang terhubung ke sistem. Yang kedua, data breach, yaitu pengambilan data sensitif oleh pihak yang tidak berwenang. Data breach dapat terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan atau karena serangan dari luar berhasil mengakses data. Yang ketiga, denial of service atau DOS, yaitu serangan yang mencoba membatasi akses sistem ke layanan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan mengirimkan jumlah besar permintaan yang tidak valid ke sistem, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuat sistem tidak dapat diakses. Selanjutnya, untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sering dihadapi oleh sistem terdistribusi, terutama yang sedang hangat tentang PDN atau Pusat Data Nasional, beberapa mekanisme atau strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Firewall dan Intrusion Detection System atau IDS. Firewall digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem. Firewall generasi terbaru seperti yang digunakan dalam PDN harus memiliki kemampuan untuk melakukan inspeksi paket mendalam, Deep Packet Inspection atau DPI, dan mendeteksi ancaman berbasis perilaku. Intrusion Detection System atau IDS digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan dari luar. IDS dapat mendeteksi aktivitas aneh dan mengirimkan notifikasi kepada administrator untuk mengambil tindakan cepat. Selanjutnya, enkripsi data, protokol enkripsi. Penggunaan protokol enkripsi seperti AES 256 dan TLS sangat dianjurkan untuk melindungi data baik saat penyimpanan data at rest maupun saat pengiriman data in transit. Enkripsi data mengenkripsi data sensitif untuk melindungi dari pencurian data. Ini termasuk data yang disimpan dalam PDN. Selanjutnya, autentikasi dan otorisasi. Autentikasi menggunakan mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem. Otorisasi menggunakan mekanisme otorisasi untuk membatasi akses berdasarkan IP, port, dan protokol untuk meminimalkan risiko. Selanjutnya, penilaian risiko dan manajemen keamanan. Kerentanan. Penilaian risiko. Melakukan penilaian risiko terhadap sistem dan mengidentifikasi titik lemah untuk mengurangi ancaman. Manajemen kerentanan. Mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem sebelum serangan terjadi. Ini termasuk melakukan pembaruan rutin dan pemantauan real time. VPN, Virtual Private Network. VPN menggunakan VPN untuk mengenkripsi data dan memastikan keamanan komunikasi antar komponen dalam sistem terdistribusi.
Ini sangat penting dalam PDN untuk melindungi data yang dikirim dan diterima. Selanjutnya, sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDPS). IDPS menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk mendeteksi dan mencegah serangan dari luar. IDPS dapat mendeteksi aktivitas aneh dan mengirimkan notifikasi kepada administrator untuk mengambil tindakan cepat. Selanjutnya, pemantauan dan pemeliharaan. Lakukan pemantauan secara real time untuk mendeteksi serangan secepat mungkin. Lakukan pemeliharaan rutin untuk menangani kerentanan baru dan memastikan sistem tetap aman dan stabil. Selanjutnya, kolaborasi dan kerjasama. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ketahanan digital yang kuat. Kerjasama yang baik antara semua pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan ini, termasuk dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Kiranya sampai sini presentasi yang saya bawakan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.